Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-7 Zulhijjah, hari yang menjadi salah satu hari terbaik di antara 10 hari terbaik yang Allah sumpahkan dalam Al-Qur'an. Jadi 10 hari terbaik Zulhijjah itu disumpahi Bapak Ibu sekalian. Ayatnya di surah Al-Fajr ayat 2, wal fajr walayalin ashar. Demi waktu subuh dan demi 10 hari terbaik. 10 malam terbaik, 10 hari terbaik ini Zulhijjah. Berbeda pendapat ulama mana yang lebih mulia Ustadz, antara 10 hari pertama Zulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan. Maka disepakatilah jika yang dimaksud adalah harinya, maka 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari yang terbaik. Tidak ada syak, tidak ada keraguan di dalamnya. Ada 3 hal yang menyebabkan dia menjadi 10 hari terbaik. Satu, adanya ibadah haji di dalamnya. Dan ibadah haji ini adalah salah satu ibadah yang menggabungkan antara ibadah jasad, jasmani, dan ibadah mal. Mal itu harta. Jadi ketika ada seseorang yang berusaha, berikhtiar untuk beribadah terbaik di 10 hari terbaik ini, walaupun dia tidak berhaji, maka pahalanya besar di sisi Allah. Makanya dalam hadis Bukhari, perhatikan, kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam al-ashar." Tidak ada hari yang lebih baik di mana amalan soleh dikerjakan daripada beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Nah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah adalah 10 hari yang dikategorikan dengan ayyamul ashar, 10 hari terbaik pertama. Nah, ayyamul ashar ini 10 hari terbaik pertama ini dimulai dengan maghrib pertama di 1 Zulhijjah, berakhir nanti ketika maghrib di hari Idul Adha. Jadi perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita semua belajar bahwa ada hari-hari terbaik. Jadi ketika ditanya, Ustadz, mana yang lebih baik? 10 hari pertama awal Zulhijjah atau 10 hari terakhir Ramadan? Maka ulama berbeda pendapat. Pendapat yang paling pertama dan paling kuat adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah lebih baik daripada 10 hari terakhir Ramadan. Mengapa? Satu, karena di dalamnya ada musim haji. Oke. Jawaban yang kedua Bapak Ibu sekalian, karena 10 hari pertama Zulhijjah disumpahi Allah. Apa? 10 hari pertama Zulhijjah disumpahi wal fajr, demi waktu subuh, walayalin ash, demi 10 hari terbaik di bulan Dzulhijjah. Maka ketika kemudian disumpahi oleh Allah, maka saat itulah berarti ini penting. Tidak mungkin Allah sumpahi. Salat subuh penting, saking pentingnya disumpahi wal fajr, demi waktu fajar, walayalin asyar, demi 10 hari terbaik di bulan Dzulhijjah. Baik, itu alasan kedua. Alasan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, karena pada bulan Dzulhijjah ini bergabung juga dia dengan bulan haram. Bulan haram itu ada 4 Bapak Ibu sekalian, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi ada 4 bulan yang Allah katakan dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-36, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi kata Allah, inna iddatasy syuhur, sungguh jumlah bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang istimewa. Bulan apa Ustaz? 11 Zulqa'dah, baru aja lewat. 12 Zulhijjah, bulan 1 Muharram, dan Rajab bulan 7. Kata Nabi SAW, salasun mutawaliyatun, 3 yang berurutan Bapak Ibu sekalian.
Jadi ada 3 yang berurutan. Salasun mutawaliyatun. Ya. Apa yang berurutan Ustaz? 11, 12, 1. Apa yang terpisah? Rajab, bulan ke-7. 4 bulan ini, perhatikan, disucikan Allah. Makanya dinamakan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Apa namanya bulan haram di sini? Bulan yang disucikan Allah. Di 4 bulan ini tidak pernah Nabi berperang sekalipun, Bapak Ibu sekalian. Dilarang berperang, dilarang berburu, dilarang menumpahkan darah di 4 bulan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya ketika kemudian 10 hari pertama Zulhijjah ini berada pada bulan Zulhijjah yang termasuk bulan haram, maka dia lebih utama. Ada pendapat yang kedua, perhatikan. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan, ketika ditanya mana yang lebih baik, 10 hari pertama Zulhijjah, yang mana sekarang kita berada tanggal 7-nya, atau 10 hari terakhir Ramadan. Pendapat kedua mengatakan, ini ulama berbeda. Pendapat pertama mutlak mengatakan 10 hari pertama Zulhijjah lebih baik. Pendapat kedua mengatakan 10 hari pertama Zulhijjah lebih baik siangnya, paginya. Sedangkan 10 hari terakhir Ramadan lebih baik malamnya. Dan saya condong pada pendapat yang kedua ini. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena di 10 hari terakhir Ramadan kita tidak bisa nafikan bahwa inilah 10 malam terbaik. Bahkan di antara 10 malam itu ada namanya Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan asal muasal sebab kenapa 10 hari terakhir Ramadan menjadi 10 hari terbaik, menjadi 10 malam terbaik, salah satunya adalah karena turunnya Al-Quran. Dan itu menjadi hal yang paling utama. 10 hari terakhir Ramadan menjadi 10 hari yang terbaik. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? 10 hari terakhir Ramadan menjadi 10 malam terbaik. Kenapa? Karena turun Al-Quran di dalamnya. Makanya ada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun, keselamatan selama malam itu. Hiya hatta matla'il fajar. Sampai datang atau sampai terbit waktu fajar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kita mulai dengan menjelaskan bahwa kita berada pada 7 Zulhijjah. Di mana? Perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di mana? Yang paling penting dan yang paling utama yang perlu kita ketahui ya, setelah ini adalah puncak dari 10 hari pertama Zulhijjah ini. Sebagaimana Ramadan ada Lailatul Qadarnya, 10 hari terakhir ada Lailatul Qadar, itu inti utamanya, puncak utamanya. Maka seperti itu juga dengan 10 hari pertama Zulhijjah. Dari 10 hari terbaik ini Bapak Ibu sekalian, ada 1 hari yang terbaik. Dari 10 hari terbaik ini ada 1 hari yang terbaik. Juga lagi-lagi di angka ganjil Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau Ramadan 10 malam terbaik, disuruh kita mencari Lailatul Qadar. Carilah pada 10 malam terakhir, kata Nabi SAW. Setelah disuruh cari di 10 malam terakhir, Nabi kasih kode lagi. Carilah di malam-malam ganjilnya. 21, 23, 25, 27, 29. Dari semua malam ganjil, ada 1 malam ganjil yang banyak sahabat bersumpah bahwa itu Lailatul Qadar. Malam itu malam 27. Jadi kalau Anda bangun Lailatul Qadar, jangan lewatkan malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau Anda ditanya, kebanyakan Lailatul Qadar yang disepakati oleh para sahabat Nabi SAW, bahkan disumpahi oleh sahabat Nabi,
bahkan pernah dibicarakan oleh Nabi itu malam 27. Siapa yang paling kuat sumpahnya di sana? Sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini pernah bersumpah, demi Allah, saya bersumpah bahwa Lailatul Qadar itu malam 27. Jadi kalau cari Lailatul Qadar, cari 10 hari terakhir, itu paling afdol. Insya Allah pasti dapat. Gak bisa 10 malamnya, cari malam ganjilnya, 21, 23, 25, 27, 29. Tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan 27. Karena hampir dipastikan dengan sumpah dari Ubay. Karena Ubay ini Bapak Ibu sekalian, dia sahabat Nabi yang digaransi paling ngerti Quran. Kata Nabi SAW, a'lamuhum bi kitabillahi Ubay bin Ka'ab. Yang paling mengerti tentang Al-Quran namanya Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay lah yang bersumpah. Dan Masya Allah, kalau anda baca surah Al-Qadar, salamun hiya. Hiya ini kata ke-27. Tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur Allah. Kalau kita buka, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Nanti di akhir Anda akan ketemu ayat salamun hiya hatta. Hiya ini kembali kepada Lailah. Coba ayat terakhir, coba ditampilkan situ. Salamun hiya, Bapak Ibu sekalian, malam. Coba lihat dalam kurungnya malam. Hiya itu dalam bahasa Arab domir. Kalau dalam bahasa Inggris itu kayak he, she, it, ya. They, pengganti kata orang gitu. Orang ketiga dia, kamu gitu ya. Hiya ini mengganti malam dia. Dan itu pas angka ke-27, kata ke-27. Jadi Masya Allah. Nah, kalau di 10 malam terakhir Ramadan, inti utamanya Lailatul Qadar, dan itu kebanyakan terjadi di malam ke-27, maka kalau 10 hari pertama Zulhijjah, angka utamanya 9. Inti utamanya 9. Berarti kalau tahun ini Ustadz, karena Idul Adha kita nanti bertepatan dengan tanggal 27 Mei, maka tanggal 9 Dzulhijjah jatuh pada hari Selasa. 2 hari lagi. Bersama biasa seperti itu. Kalau manusia teman-teman punya hari-hari yang dia senangi, begitu juga dengan Allah. Dalam satu minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, hari apa yang paling disukai Allah? Coba jawab. Jumat. Jelas. Satu, ada surah dalam Quran, surah Al-Jumu'ah, surah hari Jumat, dan tidak ada surah yang lain dengan nama hari kecuali Al-Jumu'ah. 2, Jumat itu subhanallah dikatakan oleh Nabi SAW sebagai hadiah dari Allah. Kenapa? Karena orang Yahudi mengambil hari Sabtu sebagai hari raya, orang Nasrani mengambil hari Ahad atau hari Minggu sebagai hari raya mereka, dan kata Rasulullah SAW, dan saya dipilihkan Allah hari Jumat sebagai hari raya saya. Maka terbaik. Apa hari terbaiknya? Hari Arafah. Subhanallah. Keutamaan yang ketiga teman-teman, hari berkumpulnya semua jamaah haji. Ditulis hari berkumpulnya semua jamaah haji untuk wukuf di padang Arafah. Hari berkumpulnya semua jamaah haji. Hari berkumpulnya semua jamaah haji untuk wukuf di padang Arafah. Yang menjadi, tulis, yang menjadi inti utama haji mereka. Yang menjadi inti utama haji mereka. Titik. Carikan hadisnya. Pendek ini, hadis cuma 2 kata. Al-hajju Arafah. Haji itu intinya Arafah.
Yang lain teman-teman, yang lain bisa bayar dam. Tapi kapan ada orang tidak wukuf di Arafah, fix dia tidak haji. Tahun 2023, 2024 saya haji, 2 tahun berturut-turut. Ada teman saya di 2023, karena bisnya, karena di waktu itu masih pakai visa ziarah, visa yang berkunjung saja. Waktu itu masih tidak ketat, sekarang sudah tidak bisa, ketat. Dia pakai visa ziarah, dia berangkat. Ketika dia berangkat, ternyata busnya tidak bisa masuk. Dia coba lagi, putar lagi bisnya, mau masuk dihalangi lagi, suruh pergi karena tidak ada izinnya itu bus. Sampai malam bisnya tidak bisa masuk Arafah. Maka satu bis ini tidak bisa dibilang haji. Walaupun semua rukun yang lain dia kerjakan, wajib haji yang lain dia kerjakan, kalau tidak wukuf di Arafah, maka tidak sah hajinya. Al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Maka boleh nggak? Coba lihat sini teman-teman. Yang online juga di rumah, coba lihat sini. Boleh nggak saya nitip satu doa? Kan tadi nomor 2 kan tadi hari dijawabnya doa. Lihat sini, fokus. Boleh nggak saya nitip satu doa? Besok hari Arafah dan bahkan mulai Senin, Selasa, ya, bahkan dari besok Senin ini sampai nanti pas hari Arafah tanggal 9. Saya nitip teman-teman, titip doa ketika hari Arafah, doa sama Allah. Ya Allah, izinkan suatu waktu di hari Arafahmu ini, saya dalam keadaan berihram dan sedang berada di padang Arafah. Minta doa itu. Saya ulangi. Ini kan hari Arafah bentar lagi nih, 2 hari. Saya dan kalian mungkin tahun ini belum diizinkan untuk haji. Tapi nanti hari Selasa, minta sama Allah dengan sungguh-sungguh. Minta sama Allah, ya Allah, izinkan suatu hari nanti bersama orang yang saya sayangi, ya Allah. Saya berdoa di hari Arafah ini langsung di padang Arafah dalam keadaan berihram, ya Allah. Minta sama Allah Bapak Ibu sekalian. Allah Maha menjawab doa. Saya titip doa itu. Tanggal 9 nanti minta. Serius, sungguh-sungguh. Ya Allah, bukankah kamu yang mengatakan semua doa dikabulkan? Bukankah engkau yang mengatakan ma arada haula? Apa yang mereka mau? Kenapa mereka ibadah di hari yang paling aku sukai? Kasih tahu Allah, ya Allah, saya mau haji ya Allah. Sama suami saya, sama istri saya, sama anak-anak saya ya Allah. Saya mau haji ya Allah. Saya mau ibu saya haji ya Allah. Saya tidak tahu bagaimana caranya ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, haji itu unik, panggilan. Yang punya uang belum tentu bisa berangkat. Yang nggak punya uang, ada yang sudah sampai di Mekah hari ini. Allah manggil. Siapa yang Allah pilih? Allah panggil. Siapa yang Allah takdirkan? Jadi berdoalah pada Allah Bapak Ibu sekalian. Saya 2 tahun terakhir, tahun lalu 2025, tahun ini 2026, visa saya nggak keluar. Uang ada. Ya, bahkan jamaah saya ada yang 8 orang sudah keluar. Saya dengan 4 orang yang lain tidak keluar. Tahun lalu 18 orang jamaah haji furoda saya. Bayangkan 18 orang. Satu orang itu store 400 juta Bapak Ibu sekalian. Tidak keluar. Tahun ini lebih parah. Satu orang 550 juta. Bayangkan itu haji mujamalah tahun ini. Tahun lalu kita urus haji furoda, tahun ini haji mujamalah. Dari 12 orang, 8 orang yang keluar. 4 termasuk saya yang 5 tidak keluar. Padahal saya ustadznya. Mau apa kalau belum dipanggil? Ya. Ya, percaya takdir. Ya. Allah tahu kita belum layak tahun ini. Ya. Makanya kita doa lagi untuk tahun depan. Ya. Kalian juga jangan putus asa.
Allah maha kaya Bapak Ibu sekalian. Hal yang paling saya syukuri adalah tahun 2024 saya paksa diri saya untuk berangkatkan ibu saya. Saya jual aset, ya. Saya pinjam uang teman saya bilang nanti saya cicil untuk kasih berangkat 2024. Saya bersyukur saya sudah hajikan ibu saya tahun 2024 Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau ada rezeki, ada keinginan, ada doa, bergabung insya Allah panggilan Allah. Tapi ketika kemudian kita belum dipanggil, kita jangan menyalahkan Allah. Kita ikhlas dengan takdir Allah. Allah tahu yang terbaik untuk kita Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka hari Arafah adalah hari di mana jamaah haji berkumpul di padang Arafah. Wukuf itu dari kapan Ustadz? Wukuf itu dimulai dari, ya, inti utamanya adalah sejak sholat zuhur. Itu inti wukuf sampai terbenam matahari. Dianjurkan, diwajibkan bagi jamaah haji keluar dari Arafah itu setelah maghrib. Tapi dia tidak dianjurkan sholat maghrib di Arafah, melainkan sholat maghrib dan isya di Musdalifah jamak takhir. Kalau dia di Arafah, jamaah haji sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, jamak takdim. Ya, semoga suatu saat kalian juga bisa sholat zuhur di hari Arafah qasar. Berarti Anda saat itu, ya, jamak takdim berarti Anda saat itu sedang haji. Karena orang yang lagi berhaji, dia tidak boleh puasa Arafah. Puasa Arafah hanya untuk orang yang tidak haji. Orang-orang yang berhaji adalah orang-orang yang tidak boleh puasa Arafah. Maka boleh minta, ya Allah, izinkan suatu saat saya tidak perlu puasa Arafah karena saya lagi wukuf di Arafah. Subhanallah. Amin, ya Allah. Masya Allah. Saya masih membayangkan, ya, betapa nikmatnya wukuf di Arafah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Coba Zul, ini kita, saya ada yang mau saya perlihatkan. Tampilkan ini Zul. Sebentar, saya kemarin baru kirim. Saya baru saja kirim ke istri saya dan ke ibu saya juga. Nah ini tolong dilihatkan, Masya Allah. Nih, saya kirim di WA Zul. Nah ini ada, saya mau kasih lihat kalian padang Arafah, biar tahu mana itu padang Arafah. Ya. Nanti ada Mina, saya akan kasih lihat kalian Mina. Ya. Dan ada Musdalifah, saya akan kasih lihat kalian Musdalifah. Ya. Sudah tuh? Masuk? Ini haji 2024 bersama ibu saya Bapak Ibu sekalian. Ini kalau Anda lihat, inilah padang Arafah. Ini tahun 2024. Ada Zul? Ini di Arafah. Ini di Jamarot. Nah, ini di wukuf di Arafah. Ini sama ibu setelah lempar jumroh. Nah, ini Ka'bah. Masya Allah. Mina. Tenda-tenda ini Mina Bapak Ibu sekalian. Berdoalah supaya suatu waktu kita bisa mabit di Mina. 3 hari yang luar biasa. Nah, ini bersama jamaah haji saya tahun 2024. Nah, ini perjalanan melempar jumroh. Ini namanya nafar awal. Oke Zul, sudah cukup. Masya Allah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kemudahan untuk bisa wukuf di Arafah, Bapak Ibu sekalian. Didoakan ada hari Arafah, jangan kecilkan Allah dan jangan pernah lihat kemampuanmu. Karena sesungguhnya saya belajar ya Bapak Ibu sekalian. 2023, 2024 saya tidak pede, saya berangkat dipanggil. 2025 saya punya jamaah, uangnya ada, udah di store. Anda bisa kali nggak? 12 orang kali 550 juta. Berapa miliar uang saya pegang? Ada uang. Tahun 2025 18 orang kali 400 juta. Coba kali. Ada uang. Nggak ada visa. Nggak berangkat. 2023, 2024 waktu saya bawa ibu saya cuma 8 orang. Itu pun tiba-tiba last minute berangkat. 2023 cuma 20 orang. Itu pun 25 orang. Itu pun dari beberapa travel. Kalau Allah panggil, Allah nggak butuh alasan. Kenapa dipanggil? Uangnya sudah cukup. Itu bukan alasan. Kenapa? Terserah Allah. Kalau Allah mau panggil, Allah panggil Bapak dengan cara Allah. Terserah Allah. Allah nggak butuh alasan, Allah nggak butuh uang, Allah nggak butuh siapa kamu, Allah nggak butuh jabatan. Kalau Allah bilang berangkat, berangkat. Butuh doa. Mumpung nanti hari Selasa ini hari Arafah, doa sungguh-sungguh. Dan salah satu doa yang saya titipkan, berdoalah pada Allah, ya Allah, semoga di tanggal 9 Dzulhijjah, di waktu yang tepat yang kau pilihkan, saya bisa berhaji bersama orang tua dan orang yang saya sayangi, ya Allah. Itu nomor 3 Bapak Ibu sekalian. Hari wukufnya jamaah haji. Hari Arafah yang keempat, keutamannya. Sudah 3 ya tadi ya Zul ya? Sudah 3 ya? Pertama, hari Allah membebaskan paling banyak manusia dari api neraka. Coba ditulis dulu. Hari Allah membebaskan paling banyak manusia dari api neraka. Nah ini ada catatannya. Hari paling banyak Allah membebaskan hamba dari api neraka. 2. Apa yang kedua tadi? Terjawabnya semua hajat. Hari paling banyak Allah mengabulkan hajat-hajat manusia. 3. Hari berkumpulnya semua jamaah haji untuk wukuf di padang Arafah yang menjadi inti utama haji mereka. Haji adalah Arafah. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Keutamaan hari Arafah yang lain adalah hari penuh kasih sayang dan pengampunan bagi yang berpuasa. Hari penuh kasih sayang dan ampunan Allah bagi yang berpuasa. Hari penuh kasih sayang. Jadi betul-betul Allah sangat sayang sama kita kalau kita wukuf atau kita puasa. Hari penuh kasih sayang bagi yang berpuasa. Perhatikan hadisnya Bapak Ibu sekalian. Siyamu Arafah yukaffiru sanatil lati qablah was sanatil lati ba'dah. Siyamu Arafah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa Arafah itu ahtasibu 'ala Allah. Saya melihat bahwa Allah akan mengampuni 2 dosa. Dosa yang ada di tahun sebelumnya dan dosa yang ada di tahun setelahnya. Perhatikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu Arafah, berpuasa pada hari Arafah, ya, itu diampuni dosanya yang lalu, tahun lalu dan tahun depan. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an yaumi Arafah an Abi Qatadah radhiyallahu an. Hadis Muslim 1162. Hadis riwayat Muslim 1162. Nah ini puasa Arafah, coba dilihat 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis Muslim 1162. Sudah?
Jadi dalam hadis Muslim ini, nah ini coba saya perlihat kita di foto dulu nih, foto nih yang di layar nih. Sudah? Ya. Nah, ini yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, ya. Mengampuni dosa 2 tahun, tahun lalu dan tahun depan. Nah, oke, sudah catat? Penuh kasih sayang dan penuh pengampunan. Maka merugilah orang tanggal 9 nanti tidak puasa. Astagfirullah. Kalau dia tidak hadir kajian, dia tidak puasa, dia bisa bilang begini, tidak ku tahu ki Ustadz. Dan orang yang tidak tahu menyesalnya lebih sedikit daripada kalian ini semua. Ini nih, sudah datang, sudah dikasih ingat, diceramai 1 jam, ternyata hari Selasa dia tidak puasa. Sakit hati itu. Pasang alarm, tidur lebih cepat, pastikan sahur, posting memang di medsos supaya kau malu-malu kalau kau tidak puasa. Posting di medsos, bilang begini, ingat ya teman-teman, jangan lupa puasa hari Arafah, karena puasa hari ini mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun, 2 tahun diampuni. Mana ada puasa 12 jam 2 tahun diampuni dosa? Tidak ada, kecuali hari Arafah. Ada di bawahnya hari Asyura 10 Muharram, tapi cuma 1 tahun dosa. Yang 2 tahun cuma puasa Arafah. Ya. Jadi kalau ada yang ibu hamil, ya, pegang-pegang perutnya kalau puasa, Ustadz saya hamil, boleh gak saya puasa? Puasa begitu. Ustadz tapi saya tidak puasa Ramadan. Saya tidak puasa. Puasa Ramadan Anda tidak puasa karena 30 hari. Tidak apa-apa ibu hamil bayar fidyah. Tapi puasa Arafah, kalau lagi hamil, saya sarankan puasa. Asal kasih banyak makan sahur. Tidak mati ceki itu, percaya Mekah, insya Allah. Sehat itu bayi. Iya. Ustadz, ibu hamil, apalagi kalau sudah 5 bulan ya, misal 6 bulan, 7 bulan, Ustadz mual-mual, muntah. Bukankah kalau muntah batal puasa Ustadz? Khusus puasa Arafah tidak batal, lanjut saja. Iya. Ikhtiar saja, kecuali muntah berturut-turut 5 kali dia muntah, sudah, itu tandanya Anda harus batalkan. Tapi kalau cuma 1 kali muntah, sudah, tahan dulu. Siapa tahu ini mual kecil saja. Kapan lagi 1 hari puasa 2 tahun dosa diampuni. Apalagi kalau cuma alasan, Ustadz ada kuliahku. Apa itu kuliah? Apalagi kalau ada alasan, Ustadz saya masuk kerja. Apalah itu kerja? Ya, ada alasan saya tetap harus lembur. Apalah itu lembur? 12 jam. Mulai dari jam 5 sampai jam 6, 13 jam saja itu mungkin. Anda puasa 2 tahun bos, diampuni dosa. Tidak main-main, ini hadisnya tadi. Hadis Muslim 1162. Ayo kita bikin video dulu ya. Coba videoin saya dong. Nanti kalian kirim ke keluarga kalian. Iya. Saya akan dalam 1 menit saya akan cerita ya tentang keutamaan puasa tanggal 9 Zulhijjah. Oke, siapkan kameranya. Share ke keluarganya semua. Ya, bilang sama keluarganya, Tabe dengar ki ini Ustadz. Iya. Oke, sudah? Share ya. Semoga teman-teman dengarkan. Semoga semua yang lihat video kalian di status WA, status Instagram, status TikTok, atau taruh di feed sekalian, semua yang lihat, semoga kalau mereka puasa, insya Allah pahalanya untuk kalian. Kenapa teman-teman? Ada hadis Nabi, barang siapa yang mengajak pada sebuah kebaikan dan dikerjakan oleh orang itu, maka dia akan dapat pahalanya orang yang mengerjakan kebaikan, tidak berkurang pahalanya orang itu. Jadi kalian dapat double pahala. Bukan berarti Tabe, bukan berarti Ustadz banyak nih yang puasa gara-gara videoku, jangan nih saya. Oh bukan begitu. Tidak bisa mewakili. Oke? Tidak bisa mewakili, tapi menambah pahala. Oke, sudah siap? Oke, kamera roll, siap. Oke. Mulai. Hari Arafah
adalah hari terbaik Allah di muka bumi ini. Sebaik-baik hari yang paling dicintai Allah adalah hari Arafah. Hari Arafah itu bertepatan 9 Dzulhijjah. Ibadah bagi yang haji wukuf di Arafah, maka doa-doa mereka akan dikabulkan oleh Allah. Bagi yang tidak berhaji, mereka puasa, namanya puasa Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, 1 hari sebelum Idul Adha. Manfaatnya dalam hadis Muslim 1162, Rasulullah SAW bersabda, diampuni dosa 2 tahun, al-madiyah wal baqiyah, yang lalu dan yang akan datang. Maka merugilah orang yang tidak puasa Arafah. Tahun ini puasa Arafah jatuh pada tanggal 26 Mei, hari Selasa, 26 Mei 2026. Maka jangan sampai ada di antara keluarga kita yang tidak berpuasa. Hanya dengan menahan 12-13 jam, dosa 2 tahun diampuni. Maka jangan sampai terlewat. Silahkan share video ini ke semua keluarga agar mereka dapat berpuasa. Dan paling inti, di saat kita berpuasa menjelang berbuka, berdoa. Karena sebaik-baik doa, doa di hari Arafah. Dan sebaik-baik doa yang mustajab, doa berpuasa. Maka hari Arafah, berpuasa, berdoa menjelang buka, itulah doa terbaik. Minta sama Allah dan Allah akan berikan. Silahkan share. Oke, save, share. Dulu kan ada begitu ya. Tiba-tiba ada yang pas begini, dia tungguin saya di depan. Terus dia bilang begini, Ustadz, minta maaf, ulangi dulu yang tadi. Saya bilang, gue tidak bisa diulangi. Bukan teks itu, saya tidak hafal. Terus saya tanya, kenapa ibu tadi? Ku angkat nih HP ku lupa pencet. Astaga, masalahnya Nasurki ulang. Bagaimana bisa diulang? Nah ini spontan, ya, tidak bisa diulang. Ya, terpaksa saya bikinkan video singkat saja. Ya, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah berapa? Sudah 4. Ya, ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, oke. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang kelima, tentang hari Arafah. Mengucapkan, memperbanyak mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagaimana yang di rumah? Jelas suara saya? Yang lain jelas ya? Oke, baik. Ya, la ilaha illallah. Apa hadisnya? Hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dicek Kak Zul. Ya. Saya kirimkan aja hadisnya ya supaya khairud du'a doa yaumi Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik hari, sebaik-baik doa hari Arafah. Dan sebaik-baik yang saya katakan dan para nabi sebelumnya katakan adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu, dia hanya sendiri. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan. Walahul hamdu, baginya pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Kalau ada yang tambah yuhyi wa yumitu boleh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa boleh. Yuhyi yang menghidupkan, wa yumitu yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini khairud du'a. Coba hadis riwayat mana itu?
Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Coba diangkat sedikit atas, mulai dari awal hadisnya. Lafaz khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa dari Amir bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya. Nah, ini unik. Inilah yang dinamakan dalam ilmu hadis, perhatikan, sanad keluarga. Coba lihat itu blok-blok Zul, dari Amir bin Syuaib, atas. Hadis ini teman-teman, ini yang dinamakan dengan sanad keluarga. Apa maksud sanad keluarga? Dari Amir bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya. Hadis ini dia dengar dari bapaknya dengar dari kakeknya. Ini yang namanya hadis keluarga. Biasanya ada orang dengar dari fulan ini dengar dari orang lain dengar dari sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi dengar dari Rasulullah. Kalau ini dia dari bapaknya, dari kakeknya, baru kemudian Rasulullah SAW bersabda, berarti kakeknya adalah sahabat Nabi. Oke? Apa kata Nabi SAW? Perhatikan, lihat di depan. Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu, dan sebaik-baik yang aku ucapkan, ana wan nabiyyuna min qabli, dan begitu pula yang diucapkan nabi-nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab yang diucapkan di hari Arafah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Oke? Wahdahu la syarikalah, dialah Allah yang Maha Esa sendirinya, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan. Walahul hamdu, baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Coba ikut saya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu tolong hafal ini kalimat, karena tidak mungkin ada doa diajarkan Nabi, dipakai oleh nabi-nabi sebelumnya, dipakai oleh Nabi, dibaca di hari terbaik, sebaik-baik yang kali diucapkan. Coba lihat itu kata-katanya. Coba di blok Zul. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah, dan doa dan sebaik-baik yang kuucapkan. Coba lihat. Jadi sebaik-baik yang diucapkan berarti Bapak Ibu sekalian, selingi harimu di hari Selasa nanti tanggal 9 Zulhijjah dengan banyak mengucapkan ini kalimat. Karena perhatikan, sebaik-baik yang diucapkan, begitu pula diucapkan oleh Nabi sebelumku. Musa, Harun, Ibrahim, Isa, Yahya, Zakaria, nabi-nabi sebelumnya juga sangat suka dengan kalimat ini. Logikanya begini Bapak Ibu sekalian, kalau ada hari terbaik diucapkan oleh nabi terbaik, bahkan nabi-nabi sebelumnya, pasti itu doa terbaik. Berarti Allah ingin, perhatikan ya, Allah ingin di hari terbaik, hari yang paling dicintai Allah, kita banyak-banyak bilang pujian la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Wahdah, hanya Engkau sendiri ya Allah, Tuhan kami, tidak ada yang lain. La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Lahul mulku, bagimulah segala kerajaan. Walahul hamdu, bagimulah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Engkau lah ya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ternyata kita diajar Nabi cara berdoa di hari Arafah. Jadi Bu, saya ajar caranya Pak, dengar sini. Kalau nanti berdoa di hari Arafah, jangan langsung minta. Pertama, sebut Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya berapapun yang Anda hafal, sebut. Setelah itu yang kedua, baca doa ini minimal 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Kalau Anda buka zikir pagi petang,
Punya zikir pagi petang semua? Download di handphone. Coba cek. Kalau pagi, la ilaha illallah ini 100 kali. Kalau sore 10 kali. Ini menandakan penting Bapak Ibu sekalian. Bahkan yang membaca ini 100 kali seperti orang yang mendapat pahala membebaskan orang budak 4 orang. Bayangkan. Lebih baik daripada dia membebaskan seorang budak. Dalam riwayat membebaskan 4 orang budak. Ini kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalimat tauhid Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalimat yang sangat indah. Makanya sebaik-baik yang aku ucapkan kata Rasulullah dan para nabi-nabi lain ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi di hari Arafah nanti tanggal 9, usahakan zikir yang paling banyak diulang. Boleh zikir-zikir yang lain, boleh istighfar, boleh taubat, boleh subhanallah bihamdi, boleh yang lain, tapi jangan pernah lewatkan mengucapkan ini, diperbanyak. Sebaik-baik yang diucapkan di hari Arafah. Nabi mengucapkan, nabi-nabi sebelumnya mengucapkan kalimat ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan berakhirnya kalimat terbaik tadi, maka berakhirlah kajian kita pada hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kemudian kita sama-sama berbuat kebaikan. Tolong ditampilkan Zul. Yang kita tanggal 9. Kenapa Ustaz tidak bikin tablik akbar tanggal 9? Percuma saya bikin tanggal 9. Orang nanti ada yang tidak puasa. Ya. Saya justru bikin sekarang supaya orang puasa. Tapi saya tidak mau kita hanya puasa saja, tidak. Tapi kita juga mau memberi buka puasa buat para penghafal Quran, buat anak-anak yatim, buat kaum duafa. Ada beberapa orang yang membutuhkan buka puasa. Kita ada binaan namanya Masjid Aditarina, ya, di Borong di sana. Itu orang fakir miskin banyak sekali tiap tahun. Insya Allah kami juga berkurban di sana. Bapak Ibu sekalian, kita pulang dari tempat ini, jangan sampai kita tidak punya andil dalam buka puasa orang. Kenapa? Bayangkan kalau kita puasa dan kita kasih makan orang puasa di hari Arafah, dan yang puasa ini anak yatim, yang puasa ini penghafal Quran, yang puasa ini fakir miskin, dan kita menjadi orang yang membuatkan mereka makanan untuk berbuka puasa. Maka Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ini adalah kesempatan untuk meraih pahala terbaik di hari terbaik, memberi makan orang yang puasa, dan ini termasuk orang yang terbaik, menghafal Quran, anak yatim. Nah maka ini ada scan-nya, ya, saya juga termasuk, saya scan dulu. Silahkan Bapak Ibu sekalian, kasih keterangan. Tidak harus mau 1 porsi, 2 porsi, tidak ada batasan. Mau 10 porsi, mau 5.000 rupiah, berapapun. Ya. Kalau tidak bisa kiris itu ada nomornya, BSI 729 724 3823. Saya juga. Ya. Semua kita mau pahala. Tabe. Oke. Kasih keterangan ya. Tulis keterangannya buka puasa Arafah. Tulis buka puasa Arafah keterangannya. Oke. Saya sudah ya. Zul, kasih tanya anak. Ya. Nanti dikumpulkan. Segera dihitung berapa. Nanti kita bagikan. Yang paling penting itu Aditarina, terus pesantren tahfidz di punya Ustaz Arjun yang di Skarda itu, dia tahfidz Quran sekaligus anak yatim itu. Nah itu catat semua itu. Nanti tolong tim bagikan dan videokan. Nanti tag kolaborasi dengan Instagram saya supaya jamaah bisa lihat penyalurannya. Jadi Bapak Ibu sekalian,
bersyukurlah kita hari ini hadir kajian, tahu ilmunya, tinggal diamalkan. Rugi kalau tidak amalkan. Percaya sama saya. Menyesal, bukan menyesal, menangis. Ada pertanyaan, Ustadz, waktu saya hadir kajian tidak haid kak? Kenapa pas hari Arafah haid kak? Nah benci kak ke Allah? Enggak ku tahu nih. Jangan kita tanya kak. Dia bilang dia benci kak ke Allah Ustadz. Kenapa bisa kita merasa begitu? Dia bilang, waktu saya kajian Ustadz tidak haid. Saya sudah niat puasa hari Selasa. Pas hari Selasa haid kak Ustadz? Nah benci kak ke Allah? Nah, dia tanya kak begitu. Apa mau dijawabkan? Masa saya bilang iya, nah benci ki. Tidak mungkin saya bilang nah benci ki Allah. Bukan Bapak Ibu sekalian, itu takdir. Ustadz, apa amalan pengganti untuk orang yang tidak bisa puasa karena haid? Satu, beri makan. Ini paling jelas. Yang lagi haid, tabe, subah memang banyak-banyak. Sambil berdoa mudah-mudahan yang kita kasih dan dia makan dan dia puasa. Zul, Iki, tanya Ustadz Arjun, sebelum kau bagikan, pastikan santrinya puasa tanggal 9. Tanya memang, kalau perlu, dengarkan saya, paling bagus daripada buka puasa, mending sahur. Oke? Jadi, bilang sama Ustadz Arjun, Ustadz, kami tanggung sahurnya, kami antar jam 3 subuh di tempat tak. Data berapa orang santrinya, catat memang. Nanti habis ini kita bikin video. Jadi, Ustadz, kalau saya haid, apa penggantinya supaya saya bisa dapat pahala puasa? Satu, kasih sahur orang atau kasih buka puasa. Dua, perhatikan ibu-ibu, sedekah apa saja. Tiga, perbanyak membaca Al-Quran. Empat, perbanyak zikir. Ini yang nauzubillah sudah niat tapi qadarullah tidak bisa karena dia haid, ya. Perbanyak baca Quran, perbanyak zikir. 5, ini juga dahsyat ini. Amalan Masya Allah untuk wanita haid, ya. Masakan suami yang enak. Masakan anak, khususnya suami, karena cari ridho suami, ya. Jadi kalau haid cari ridho suaminya. Memang suami itu subhanallah, ya. Bukan bagaimana, ya, karena ridhonya Allah untuk pada wanita yang sedang haid itu ada sama suaminya, ya. Ustaz belum punya suami, ya, orang tua. Oke, sudah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Terakhir, kurban. Mana yang flyer patungan kurban? Ada yang bilang begini, Ustaz, tidak cukup uangku kurban. Karena satu sapi sepertujuhnya, berapa sepertujuh sapi? Berapa kalau di kita sapi? 2, berapa? 2,4, 2.400.000 satu sapi. Coba kasih kecil dulu flyernya, nak. Siapa? Zul. Kecil. Maka kita bikin program namanya patungan kurban. Nih, yang di rumah dengerin. Yang sudah berkurban alhamdulillah. Ustaz, kalau saya udah dikorbanin sama suami saya, wah berarti suaminya perhatian itu. Suaminya Masya Allah. Karena suami yang berkurban itu istrinya masuk. Apalagi Masya Allah kalau suaminya untuk dirinya beda, untuk istrinya juga beda. Wah itu luar biasa, suami soleh itu Masya Allah. Oke, Ustadz, bagaimana dengan kami yang tidak mampu 2 juta Ustadz? Kalau kambing 3 juta sekarang, satu kambing. Paling kecil itu 2,8 lah. Caranya Bapak Ibu sekalian, patungan kurban. Bukan berarti, perhatikan ya, bukan berarti kita tidak mampu kemudian kita tidak lakukan. Mastata'tum, kata Allah, bertakwalah sesuai kemampuanmu. Ada yang cuma bisa 100.000, ya Ustadz ikutkah patungan 100.000, tulis di situ. Scan 100.000 patungan sapi. 100.000. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, kita lakukan ini. Saya lakukan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya. Satu sapi terbeli dari 50 orang. Boleh. Bahkan Nabi ketika menyembelih, tapi sunnah, perhatikan ya, sunnah 7 satu sapi. Tapi Allah tidak marah bagi yang mau bertakwa sesuai kemampuan. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah sesuai kemampuanmu. Jadi jangan
Jangan bilang, cuma mampu. Nah, tapi yang berkurban 100.000, 50.000, 20.000, 300.000, yang berkurban belum bisa dapat bagian 1/7 atau 1 ekor kambing, jangan mau-mau terus-terus berkurban patungan. Niat dalam hati, ya Allah, tahun depan saya mau menabung. Logikanya guys, kalau HP-mu harga 3 juta, mestinya HP sudah bisa dijual patungan sapi. Patungan sapi 1/7 berapa? Ambil semua HP-nya ini yang tidak berkorban. Jual. Pergi jual. Serius kak? Karena bagi yang mampu itu dalam kurban bukan uang tapi aset. Apalagi kalau ada motor Mio, motor Beat, jual untuk kurban. Jual baru beli yang bekas yang lebih murah. Iya. Atau ngojek-gojek midul sementara. Mana motormu kalau bapakmu tanya, mama tak tanya, mana motormu nak? Nah suruh kak ustadz jual. Kenapa? Suruh kak kurban. Iya, tapi saya tidak ikut campur ya. Itu urusan tak dengan bapak tak. Tapi serius demi Allah teman-teman, kurban ini penting. Bahkan Nabi bilang, siapa yang mampu berkurban dan dia tidak berkurban, jangan dekati masjid kami. Sampai dilarang masuk masjid orang-orang yang mampu berkurban dan dia tidak mau berkurban. Jadi kalau punya tas mahal, handphone mahal, cincin, jam tangan, jual saja untuk kurban. Demi Allah diganti oleh Allah. Pasti diganti. Ya, patungan. Kurban ini wajib bagi yang mampu. Dan mampunya tidak harus punya aset banyak, sesuai kemampuan. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, ini terakhir saya tutup dengan kisah ini. Ada anak muda mahasiswa, dia menabung tiap hari. Tiap hari Pak. Mohon maaf, 5.000 rupiah tiap hari. 5.000. Sekarang 5.000 kali 360 hari. Maka dia punya 1.800.000. Ini kejadian tahun 2005. 1.800.000 itu kambing sudah bisa dibeli. 5.000 satu hari tahun 2005. Dia 5.000 satu hari. Karena waktu itu harga kambing 1,8. Sekarang sudah 2,4. Maka Masya Allah tiap tahun dia berkurban dari 5.000 rupiah yang dia tabung setiap hari. Dia bilang, ya Allah ini untuk. Jadi dia pakai celengan begini. Nah, boleh juga Anda ambil celengan ini. Ini sebenarnya celengan sedekah subuh. Setiap subuh Anda tabung penuh, minta lagi. Baru bilang sama panitia, ini sedekah subuhku untuk kurban. Boleh, tidak ada masalah. Boleh. Ya. Bertakwa itu tinggal kemauan, mau atau tidak. Kalau tidak mau tidak akan pernah bisa. Sampai kapanpun Anda tidak akan pernah berkurban kalau Anda tidak mau. Tapi kalau Anda mau, tahun depan Anda bisa kurban. Bahkan tahun ini pun bisa. Kalau nggak bisa 1/7, bisa ikut patungan. Berapapun teman-teman. Nah. Saya alhamdulillah tahun ini 2 sapi. Walaupun 1/7 dan 2 kambing. Ya. 2 kambing dan 2 sapi. Sapinya 1/7 4. Kambing. Nah, saya berdoa sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya bisa beli 1 ekor sapi. Kan berdoa saja. Ya, tahun ini ada di Jakarta saya titip 1 kambing, Makassar ada 1 kambing, ada 1/7 sapi 4. Ya. Berdoa sama Allah. Ya. Tidak miskin kita gara-gara kurban, tidak mungkin. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berdoa sama Allah. Ya. Penghujung Zulhijjah. Ustadz, besok boleh nggak saya mulai puasa? Boleh. Besok 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Jamaah haji ke Mina. Ustadz niatnya puasa apa? Puasa Zulhijjah. Jadi Senin besok sudah mulai puasa. Insya Allah saya besok dan Selasa saya sudah mulai puasa. Senin Selasa. Selasanya Arafah, Seninnya Tarwiyah. Oke? Perhatikan ya. Besok karena hari Senin boleh 2 niat. 1 niat puasa Tarwiyah hari 8 Zulhijjah. 2 boleh niat puasa Senin sekaligus. Karena amalan sunnah boleh digabung dengan amalan sunnah yang lain. Hari Selasa fokus sama Arafah. Jangan ada yang ganti puasa Ramadannya di hari Arafah. Rugi. Saya ulangi. Jangan. Biasa ada orang tinggi akalakna. Apa Nabi bilang? Mumpung puasa Arafah, bayar utang sekalian. Oh, tidak bisa. Kalau Anda bayar utang di hari Arafah, Anda terbayar utang, tapi Anda tidak dapat pahala 2 tahun diampuni dosa. Karena innamal amalu bin niat, amalan tergantung niat.
Maka hari Selasa jangan ada niat yang lain. Niatnya hanya puasa Arafah. Ustadz, saya ada utang puasa Ramadan belum saya bayar. Boleh? Boleh. Karena bayar utang Ramadan masih banyak bulan-bulan ke depan. Sampai bulan Sya'ban. Sampai 1 bulan sebelum Ramadan masih bisa dibayar. Adapun puasa Arafah sekali setahun. Kalau Anda niatkan bayar utang, rugi. Saya ulangi, rugi. Karena biasa ada orang, ya Allah, salah paham. Ustadz, saya tidak tahu ilmunya. Makanya saya niatkan bayar utang ini sekaligus mau dapat puasa Arafah. Saya bilang, Bu, kalau saya datang akikah di Anata, misalkan Anata melahirkan, datang akikah, terus saya datang, terus saya kasih dia uang 5 juta. Senang sekali Anata. Terus dia telepon, Ustadz, makasih banyak. Kenapa banyak sekali ini uang pas solonya akikahnya anakku? Kenapa banyak sekali uangnya akikahnya anakku? Saya bilang, itu 5 juta, Bu, sekaligus bayar utangku yang kemarin 5 juta. Berarti tidak ada di saya sumbang. Iya. Maka kira-kira begitu rumusnya ya teman-teman. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Fatahu, ya Alim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Sehatkan semua kami yang hadir hari ini ya Allah, maupun yang menontonnya lewat online ya Allah. Jika ada yang sakit, sehatkan ya Allah. Ya, jika ada yang hamil, sehatkan ya Allah. Jika ada yang cacat, sembuhkan ya Allah. Jika ada yang membutuhkan bantuan dari kesehatan, berikan kesehatan terbaik kepadanya ya Allah. Ya Allah, Allahumma rabbanas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman wala alaman ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, mudahkanlah kami beribadah di hari-hari terbaikmu ini ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami untuk bisa berpuasa Arafah ya Allah. Izinkan kami di suatu waktu nanti ya Allah bersama orang-orang yang kami sayangi. Kami Engkau izinkan wukuf di Arafah ya Allah, dalam keadaan kami berhaji ya Allah, dalam keadaan Engkau ridha kepada kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.